semua, temu kembali dengan pelajaran akuntansi. Kali ini kita masih membahas materi pencatatan dalam persamaan akuntansi bagian yang kedua, yaitu membuat laporan keuangan sederhana. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sederhana biasanya digunakan oleh usaha atau industri kecil, perusahaan perorangan atau firma. Biasanya laporan keuangan sederhana untuk sebuah perusahaan perorangan terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi menyajikan data keuangan perusahaan selama periode tertentu. Cara menghitung laporan laba rugi dengan cara menjumlahkan pendapatan dikurangi dengan jumlah beban perusahaan. Kemudian laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal menyajikan perubahan modal untuk membiayai kegiatan usaha perusahaan. Perubahan dapat dihitung dengan modal awal ditambah hasil dari laba bersih dikurangi privilege. Ketiga, neraca. Neraca menyajikan laporan jumlah harta, utang, dan perubahan modal perusahaan dalam periode tertentu. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas contoh cara pembuatan laporan keuangan secara sederhana. Berdasarkan transaksi di samping, kita akan membuat laporan keuangan sederhana. Membuat laporan laba rugi terlebih dahulu. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah kita lihat dulu pendapatan apa saja yang terdapat di dalam transaksi. Di dalam transaksi terdapat yang pertama pendapatan jasa sebesar Rp200.000. Transaksi pada tanggal 5. Kemudian pendapatan yang kedua transaksi pada tanggal 8 diterima pendapatan sebesar Rp100.000. Maka kita jumlahkan total pendapatannya sebesar 300. Setelah itu kita lihat beban-beban yang ada di transaksi. Beban yang pertama adalah beban sewa sebesar Rp150.000 pada transaksi tanggal 6. Kemudian beban gaji pada transaksi yang ketujuh. Maka ditotalkan beban sewa ditambah beban gaji sebesar Rp200.000. Kemudian untuk mengetahui labanya, kita kurangkan pendapatan dikurangi total beban, yaitu sebesar Rp100.000. Maka laba bersihnya bengkel sinar ini sebesar Rp100.000. Selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan modalnya. Untuk membuat laporan perubahan modal, kita ketahui dulu adalah modal awal. Di sini modal awal Pak Iwan yaitu menyetor uang sebesar Rp800.000 dan perlengkapan bengkel sebesar Rp400.000. Maka total modal awalnya itu sebesar Rp1.200.000. Setelah itu kita kurangkan dengan laba bersih dikurangi dengan privilege. Nah, karena privilege-nya ini tidak ada pengambilan pribadi, maka tetap dikosongkan. Maka kita langsung tambahkan saja modal awalnya Rp1.200.000 ditambah dengan laba bersihnya Rp100.000. Maka modal akhirnya bengkel sinar itu sebesar Rp1.300.000. Selanjutnya adalah membuat neraca. Kita masuk ke aktiva dulu. Nah, di aktiva ini
kita lihat hartanya ya. Yang pertama, kita kelompokkan dulu harta lancarnya. Harta lancarnya itu terdapat yang pertama kas ya sebesar Rp950.000. Ini didapat dari mana? Kas ini didapat dari persamaan dasar akuntansi yang telah kita kerjakan sebelumnya. Ya, total akhirnya kas paling bawah itu Rp950.000. Kemudian kita lihat perlengkapannya berapa? Perlengkapannya sebesar Rp800.000. Selanjutnya kita totalkan harta lancarnya Rp950.000 ditambah perlengkapannya Rp800.000 itu sebesar Rp1.750.000. Setelah harta lancar, kita lihat harta tetapnya apa ya. Di transaksi ini terdapat harta tetap yaitu peralatan ya. Peralatannya sebesar total akhirnya itu Rp650.000 ya. Nah, setelah tahu harta lancar dan harta tetap, kita totalkan jumlahnya yaitu sebesar Rp1.950.000. Sisi aktiva diketahui jumlah hartanya, maka selanjutnya adalah kita melihat sisi pasifanya yaitu utang plus modal ya. Nah, di utang plus modal kita juga kelompokkan dulu mana yang termasuk utang lancar. Nah, utang lancar ya terdapat di soal itu pada transaksi kedua yaitu sebesar Rp200.000 ya, utang usaha. Kemudian ada lagi pada transaksi tanggal 3 di situ membeli perlengkapan bengkel 300 baru dibayar 100, berarti utangnya masih 200. Kemudian masih utang lancar yaitu pada transaksi yang nomor 9 yaitu membayar utang pada transaksi nomor 3 sebesar Rp100.000. Maka kita totalkan utang lancarnya yaitu sebesar Rp500.000. Setelah utang lancar, kita kelompokkan utang jangka panjangnya. Kalau di transaksi ini hanya ada satu utang jangka panjang yaitu utang bank ya, membayar utang bank pada transaksi 10 itu sebesar Rp150.000. Maka jumlah utangnya itu Rp650.000. Nah, setelah ini kita tambahkan dengan modal. Modal ini dari mana? Modal ini didapat dari laporan perubahan modal yang telah kita hitung sebelumnya, yaitu sebesar Rp1.300.000. Maka totalnya pasifannya utang plus modal yaitu Rp1.950.000. Maka neraca di sini jumlah akhirnya antara aktiva dan pasifa itu Rp1.950.000, berarti seimbang. Bisa dikatakan neraca ini penghitungannya sudah benar. Sekian materi kali ini, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dan mudah-mudahan bisa dipahami.